Namo Buddhaya, Soti Hoto. Ibu bapak serta saudara sedama yang berbahagia, berjumpa kembali lewat channel YouTube Wihara Puba Manggala Arama Pekanbaru untuk membahas Dhamma, ajaran Sang Buddha, supaya kita bertumbuh di dalam keyakinan, pengertian terhadap ajaran Sang Buddha, sehingga keraguan-keraguan kita bisa berkurang. Pada hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Manggala Sutta yang sudah sampai syair yang ke-8. Garawo cak niwato cak, santuti cak katanyuta, kalena dhamma sawanang, etam manggalamut tamang, yang memiliki arti memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat baik budi orang, mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Saya akan menjelaskan bait ini secara berurutan, mulai dari baris yang pertama. Memiliki rasa hormat. Laku hormat adalah suatu hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang, supaya orang itu memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, karena kita memiliki rasa hormat, sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik, yang memiliki tata krama, sopan santun, serta memiliki rasa penghargaan kepada orang lain. Karena apa? Kita rendah hati. Yang berikutnya adalah berendah hati. Ini adalah sebagai hasil yang didapat dengan kita sering melakukan laku hormat, akan menjadi sifat rendah hati. Dengan kerendahan hati kita, maka kita itu akan memiliki perilaku yang baik, yang disenangi oleh banyak orang. Dengan kita memiliki sifat yang rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki. Setiap manusia memiliki harapan supaya menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, kecukupan dalam sandang, papan, pangan.
sehingga berjuang dengan keuletan, dengan ketekunan, dengan kesabaran, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. Dengan kita bekerja sungguh-sungguh, tentunya kita akan mendapatkan suatu hal yang bisa menjadi kebanggaan untuk kita. Apapun yang didapat, suatu saat nanti bisa mengalami perubahan. Bagaimana kita menyikapi setiap hal yang kita dapatkan bisa berubah sewaktu-waktu. Di suatu kesempatan kita bisa mendapatkan kelebihan, tetapi di suatu hari nanti apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Maka kita harus mampu untuk mengembangkan santuti, merasa puas dengan yang kita miliki. Karena kerja keras kita tidak sesuai pengharapan, kalau kita tidak memahami perubahan yang terjadi, maka kita akan kecewa, tidak puas dengan apa yang kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang menguntungkan, yang baik, yang menyenangkan, kita akan merasa senang. Tapi ketika kondisi yang terjadi adalah kondisi yang sebaliknya, bagaimana kita tetap berpuas dengan kondisi yang ada? Ini adalah hal yang perlu kita kembangkan, yaitu merasa puas dengan apa yang telah kita capai. Seandainya kita punya cita-cita, punya pengharapan yang lebih dari apa yang telah kita capai pada hari ini, belum tentu setiap pengharapan akan terlaksana dengan baik. Akan ada rintangan, mungkin juga ada kegagalan. Nah, ketika hal itu datang ke kita harus tetap menjaga supaya memiliki sifat santuti. Bersyukur dengan apa yang telah kita capai. Walaupun belum secara keseluruhan cita-cita, pengharapan, keinginan kita terwujud. Tetapi kita harus tetap memiliki kesadaran supaya kita tetap berpuas dengan apa yang telah kita capai. Yang berikutnya adalah ingat baik budi orang. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang masih berhubungan dengan orang lain. Karena kita masih berhubungan dengan orang lain, kita itu masih punya hutang jasa kepada pihak-pihak yang telah membantu kita ketika kita membutuhkan. Terutama adalah hutang jasa kepada orang tua, guru,
orang bijaksana yang telah memberikan saran dan nasihat untuk kita. Tetap mengingat hal-hal apa yang telah dilakukan oleh orang lain untuk kita. Seandainya kita telah hidup dalam kondisi yang sukses, yang berhasil secara duniawi, mencapai titik puncak, jangan sampai kita melupakan budi baik orang lain. Itu yang harus kita ingat, bahwa banyak orang yang telah berbuat baik ke kita, telah berbuat hal-hal yang menjadikan diri kita bisa mencapai keberhasilan. Kita bisa berhasil, bisa sukses, juga berkat jasa baik orang lain, bukan karena diri kita sendiri. Maka kita tetap harus mengingat orang-orang yang telah berjasa, serta juga bisa berbagi, membantu mereka yang telah berjasa kepada kita. Itu cara kita mengingat baik budi orang. Sedangkan berkah yang ke-26 adalah mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Ini juga sangat penting untuk dilakukan oleh umat Buddha. Karena dengan kita sering mendengarkan dhamma, mendengarkan ajaran kebenaran, pengertian kita akan berkembang, akan bertumbuh. Dengan kita memiliki pengertian yang benar, maka kita akan bertumbuh keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran, meyakini kebenaran dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gotama. Sehingga dengan kita sering mendengarkan dhamma, kita akan berusaha menjadi umat Buddha yang mempraktekkan dhamma. Ketika telah bertumbuh pengertian, akan berjuang untuk mempraktekkan hal-hal yang bermanfaat, yang akan membawa kebahagiaan, baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang. Di samping itu, dengan sering kita mendengarkan dhamma, kebijaksanaan kita akan berkembang. Sehingga kita ke depannya ada ketertarikan untuk mengembangkan spiritual yang membawa kedamaian batin. Kalau kita ada ketertarikan untuk praktek-praktek dhamma yang akan mengembangkan kekayaan batin. Kekayaan batin seperti apa? Ya, seperti halnya keyakinan, kemudian malu untuk berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat, memiliki pengetahuan luas atau berwawasan luas, serta memiliki kebijaksanaan. Ini adalah hal yang berharga ketika kita rutin untuk mendengarkan dhamma.
Maka dengan kita sering mendengarkan Dhamma adalah hal yang sangat baik. Apalagi kita sudah siap untuk mendengarkan Dhamma tersebut. Sehingga kapanpun menjadi waktu yang sesuai untuk kita, karena kita ada minat serta juga ada ketertarikan untuk mendengarkan Dhamma. Itulah uraian singkat dari syair yang ke-8 pada pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, sehingga nanti pengertian kita, wawasan kita akan berkembang dan maju. Sekian, terima kasih. Sabe sata bhavantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.